Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Republik Vanuatu, Bapak Dr. Siswo Pramono, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muti Ali, yang alhamdulillah sudah hadir dari tadi, sudah sempat sharing pengalaman beliau dulu pernah di Australia, dan juga yang terhormat Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden AIMFAC, Pak Marpuden dan Pak Imam Malik, serta seluruh jamaah pengajian Ramadan online AIMFAC pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan berpuasa dan juga beribadah di hari ke-17. Ya, ada yang masih hari ke-16, ya nggak apa-apa, 1443 Hijriah ini. Dan semoga Allah mengizinkan kita untuk terus beribadah sampai akhir Ramadan 1443 Hijriah ini, dan juga memanjangkan usia kita untuk dapat berjumpa di Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin. Dan alhamdulillah kita juga masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti majelis ilmu yang mulia, yang kali ini temanya adalah tentang Ramadan dan pendidikan Islam dalam keluarga. Nah, pengajian kali ini adalah kerjasama antara AIMFAC dengan pengurus ranting internasional Muhammadiyah. Tuan ketuanya Bapak Fuad, Mas Fuad juga ada pada sore hari ini. Dan mungkin pada sore hari ini ada beberapa di antara kita yang mengikuti kajian online di tengah-tengah isolasi. Semoga yang sedang isolasi segera sehat, dan yang sudah sehat, yang sehat sekarang ini tetap sehat dan juga tetap semangat beribadah di bulan Ramadan. Sekali lagi kami dari Panitia Kegiatan Ramadan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Profesor Dr. Muti Ali, yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau bersedia menjadi narasumber pengajian kita pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nur Aziza akan memandu acara kita. Dan sebelum kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang nanti kita akan baca basmalah bersama-sama, dan kemudian diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Fawaz Naufal Fatin. Dan yang kedua adalah sambutan-sambutan, dan nanti kami akan mohon dari Bapak Duta Besar dan juga dari Panitia AIMFAC untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Dan yang ketiga kemudian acara inti pengajian dengan tema Ramadan dan pendidikan Islam dalam keluarga oleh Profesor Dr. Muti Ali. Diikuti dengan tanya jawab dan kemudian penutup serta doa bersama. Dan kami mohon sekali lagi untuk doa bersama Profesor Muti Ali untuk dapat memimpin doa kita pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kajian kita, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Ananda Naufal, kami persilahkan untuk membaca Al-Quran yang kali ini insya Allah akan membacakan Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 29. Ya, Ananda Naufal sudah siap? Insya Allah siap. Ya, silakan Mas Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Adik Naufal, barokallah ya. Terima kasih atas bacaannya tadi yang tadi Adik Naufal membacakan Luqman ayat Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 20. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Dan untuk yang pertama kali kami mohon kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Republik Vanuatu, Bapak Dr. Siswo Pramono untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memulai acara ini. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Marbuddin Aziz, Presiden Australia Indonesia Muslim Foundation (ACT),
yang kami hormati Bapak Imam Malik, Wakil Presiden AIMFEK, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para hadirin, dan para peserta pengajian bersama online bertema Ramadan dan Pendidikan Islam untuk Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada AIMFEK yang dimotori oleh Bapak Marbuddin Aziz dan Bapak Imam Malik. Meskipun masih dalam suasana pandemi, penyelenggaraan kegiatan Ramadan senantiasa tetap aktif dan didukung oleh semua grup pengajian di bawah AIMFEK meliputi Kataman Canberra, University of Canberra Kumpul Mengaji, pengajian keluarga, pengajian muslimah, dan taman pengajian anak-anak. Sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik dan saya yakin semuanya bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Dr. Abdul Mukti selaku pembicara pada sore hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, penyelenggaraan kegiatan pengajian online ini merupakan bagian dari kegiatan rangkaian kegiatan Ramadan di Canberra yang diselenggarakan bersama KBRI Canberra dan AIMFEK. Karena kita semua paham tentang situasi yang kita hadapi saat ini, kondisi global yang masih dipengaruhi oleh kebijakan COVID-19, maka izinkanlah saya pada kesempatan ini tetap mengingatkan kembali kepada kita semua untuk selalu mentaati protokol yang berlaku di ACT. Kita bersyukur, alhamdulillah, setelah restriction ini atau pembatasan-pembatasan dilonggarkan, menyusul catatan yang membaik dari ACT, namun kita tidak boleh lengah, harus tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum selesai ya, dan penularan masih terus terjadi. Kita simak di media penambahan kasus positif baru di Canberra masih terus berkisar antara 800 sampai 1000 ya dalam sehari. Ini lebih tinggi daripada Jakarta yang penduduknya 10 juta. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Ramadan yang merupakan bulan di mana kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan pintu-pintu keburukan ditutup, ya. Bahkan katanya tidur pun di bulan Ramadan itu bernilai, ya. Tapi alangkah baiknya jika kita mengisinya dengan memperbanyak ibadah dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, dalam forum ini insya Allah kita melakukan keduanya, yaitu ibadah puasa dan menambah ilmu. Tema yang diangkat pada pengajian online hari ini sangat relevan, yaitu Ramadan dan Pendidikan Islam untuk Keluarga. Dalam kesempatan ini bersama kita telah hadir Profesor Dr. Abdul Mukti yang memang pakarnya dalam bidang pendidikan Islam. Beliau akan berbagi ilmu pengetahuan bagaimana meraih kemajuan atau memajukan pendidikan Islam dalam keluarga. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin hanya menitipkan kepada Profesor Abdul Mukti setelah selesai ceramah nanti untuk juga berkenan memimpin doa bersama agar bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi, juga para warga Indonesia yang ada di Canberra di Australia bisa juga selamat ya dan tetap sehat di masa pandemi ini. Dan tentu saja sukses di bulan Ramadan secara keseluruhan sepenuhnya bagi kita. Saya berharap semua pemangku kepentingan dari komunitas dan diaspora Indonesia dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pengajian online ini. Akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas inisiatif pengajian online ini. Selamat melakukan ibadah
dan pengajian online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Duta Besar, Bapak Dr. Siswo Mono atas sambutannya. Tadi menggarisbawahi sedikit, beliau mengingatkan untuk kita tetap taat prosedur, meskipun sudah mulai melonggar, tapi karena kasus di ACT masih tetap tinggi. Saya sendiri LC Pak, lulusan COVID juga, baru bebas 2 hari yang lalu dari isolasi. Ya, untuk selanjutnya tadi ada permintaan dari panitia untuk mengambil foto bersama-sama terlebih dahulu, nanti sebelum lanjut ke sambutan dari AINFEK. Untuk itu para jamaah untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Mas Fuad bisa bantu untuk ambil gambarnya, Mas Fuad, atau siapa Ya, ini? Mbak. Ya, bisa. Ya. Tunggu Ya. hidupin semua kameranya. Ya. Silakan sekali lagi Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya yang belum. Ya, ada yang belum. Ada yang belum ya? Enggak lihat. Ayo, yang belum. Mas Faris, siapa lagi yang belum ini? Pak Amanda. Dikasih apa dong Mas Fuad? 1, 2, datar saya ulang lagi. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Udah, Mbak. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Mas Fuad. Sekali lagi terima kasih Pak Siswo Pramono. Kebetulan beliau langsung akan pamit. Monggo. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, Pak Duta Besar. Dan Terima untuk kasih. Mohon pamit, ada webinar dari Kemenlu yang jamnya sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Dubes. Ya, Ya, Jun. ya Pak Tenuan. Selanjutnya untuk dari AINFEK Pak Imam untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dan mungkin juga beberapa pengumuman untuk para jamaah AINFEK pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan pada Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sangat cerah kondisi di Canberra dan sangat enak untuk suasana autumn ya, cerah di luar. Terima kasih pada Profesor Abdul Mukti yang bersedia untuk hadir dan jadi pembicara acara kajian online AINFEK. Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung walaupun secara online, yang sebelumnya sudah sering dengar namanya tapi belum pernah ketemu langsung. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu secara fisik, Prof. Terima kasih kepada KBRI yang telah mendukung kegiatan kita di Canberra ini. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dan fasilitas yang disediakan. Terima kasih juga kepada Prem Canberra dan PCIM Australia, ada Ustadz Hamim dan juga Mas Fuad yang memfasilitasi sehingga kita bisa bersua dengan Profesor Mukti. Terima kasih kepada panitia dan jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi, alhamdulillah dalam suasana yang masih terbatas, kita AINFEK bisa mengadakan beberapa program, salah satunya kajian online hari ini. Kemudian ada juga program paket berbuka yang kita serahkan, kita hantarkan ke rumah-rumah warga. Sebagian besar student yang ada di sini, rata-rata kita bisa mengirimkan 30 paket buka setiap hari.
Kemudian ada juga program bukber, insya Allah minggu depan kita bertempat di outdoor di masjid, halaman Masjid Canberra. Karena mengingat kondisi COVID ini, kita memilih untuk outdoor. Biasanya kita tiap weekend di Wisma KBRI, tapi kali ini kita mengadakan di outdoor, mudah-mudahan mendapat suasana baru gitu. Kemudian ada juga program zakat, kita mengumpulkan zakat dan akan disalurkan ke seluruh Indonesia nanti. Jadi kami himbau Bapak Ibu yang belum membayar zakat segera membayarkan. Insya Allah kita akan menampung dan menyalurkan seluruhnya ke Indonesia. Insya Allah pada tanggal 2 kalau menurut rencana, mungkin Muhammadiyah juga sudah pasti rencananya insya Allah tanggal 2 kita akan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, yaitu di Red Hill, di kediaman beliau, insya Allah kediaman Pak Dubes gitu, insya Allah di lapangan tenis ya. Iya. Insya Allah. Kira-kira begitu kegiatan dari AMFEK. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengikuti semua kegiatan kita, dan sekali lagi terima kasih atas semua dukungan dan partisipasi dari seluruh jamaah dan tentu KBRI yang mendukung kita. Akhirul kalam, saya sampaikan mudah-mudahan ya acara kita bisa lancar semuanya dan kita mendapat berkah untuk kegiatan kali ini dan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam atas informasi-informasinya, dan semoga Bapak Ibu jamaah berkenan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk tadi membayar zakat. Ya, memang yang terbaik, salah satu yang dianjurkan adalah di akhir Ramadan, tetapi untuk keperluan distribusi, mohon Bapak Ibu juga bisa menyegerakan untuk membayar ke panitia bagi yang akan menitipkan zakatnya pada tahun ini di AMFEK. Dan alhamdulillah setelah ini kita akan simak pengajian online. Tadi mohon maaf saya beberapa kali salah nyebut nama Profesor Abdul Mukti ini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Profesor Abdul Mukti. Beliau adalah salah satu tokoh nasional kebanggaan umat Islam di Indonesia. Beliau sehari-hari juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Tarbiyah ya. Dan juga beliau alumni dari Australia, tepatnya tadi saya sempat lihat di CV beliau itu dari Flinders University. Ya Pak Nyi. Nah, beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mengisi kajian ini. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Profesor Abdul Mukti untuk menyampaikan tausiahnya, kurang lebih ya 45 menit. Nanti setelah itu akan kita ikuti dengan tanya jawab. Monggo, Profesor. Baik, terima kasih Bu Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Pak Dr. Siswo Pramono ya, tadi sudah bersama dengan kita. Juga ada Pak Imam Malik dari AMFEK, Mas Fuad, dan semua jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang waktu Jakarta, sore waktu Canberra, kita dipertemukan Allah di pengajian ini dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga pengajian kita pada siang dan sore hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kita sekalian
mendapatkan kekuatan untuk dapat menunaikan ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini dengan sempurna, dan semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tentu merasa sangat berbahagia bisa bertemu dalam pengajian ini. Ini Canberra dengan Ciputat rasanya dekat sekali. Tidak ada pos, tidak ada jarak, karena teknologi saya kira bisa membantu kita untuk bersilaturahim walaupun secara virtual. Saya sering menyebut jamaah ini adalah jamaah Zoomiyah, Pak Malik, jamaah Zoomiyah karena mengikuti melalui Zoom. Mungkin juga ada yang jamaah YouTubiah juga mungkin yang mengikuti lewat Zoom, gitu, melewat YouTube. Dan inilah saya kira berkah teknologi yang mudah-mudahan dengan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, terutama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Saya nanti bicara enteng-entengan saja, karena mungkin Ramadan ini kan banyak sekali ceramah. Bahkan ada kawan saya yang bilang Ramadan ini kita mengalami inflasi ceramah. Ceramahnya banyak sekali. Kadang-kadang juga isinya juga tidak jauh berbeda gitu. Sehingga pernah dalam sebuah pengajian di salah satu masjid, setelah saya membaca amma ba'du begitu, kemudian saya mengucapkan qala Allahu ta'ala, ada seorang anak SD yang mendahului saya langsung membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, cuma karena sudah keduluan anak SD, jadi saya ganti ayatnya. Setelah saya ganti ayatnya, anak SD itu komentar, kali ini ustadznya beda, katanya begitu. Ini sekedar satu gambaran betapa Ramadan ini memang alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk banyak mengikuti kajian-kajian agama dan meningkatkan wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan juga yang paling utama adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ada Pak Imam, sebenarnya saya lebih tepat sebagai makmum ya. Karena ada Pak Imam Malik, jadi saya ini jadi mutabik saja. Saya itba Pak Imam Malik, apalagi ada Pak Gofar juga. Jadi saya ini bicara yang enteng-enteng saja, dan supaya keenteng-entengan saya mulai dengan membaca pantun. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita harus melestarikannya karena ini adalah warisan budaya Indonesia. Supaya ingat tanah air, saya berpantun tentang Jakarta. Nah, jalan-jalan ke Jakarta, naik MRT keliling kota. Bulan Ramadan, bulan berderma, cermin pribadi, insan bertakwa. Ini nyambung yang disampaikan oleh Bu Azizah sama Pak Malik tadi, supaya kita ini berderma di bulan Ramadan, juga oleh Pak Dubes tadi. Nah, saya ada pantun lagi yang kedua ini. Nah, ini supaya ingat tanah air juga. Ini saya kira di Australia tidak ada ini. Nelayan tua mengayuh sampan. Nggak ada kan di Australia nelayan mengayuh sampan, nggak ada kan? Nelayan tua mengayuh sampan, mencari ikan di samudra. Tunaikan puasa sepenuh iman untuk menjadi insan bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan semua ibadah kita sekali lagi diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita adalah Ramadan atau puasa dan pendidikan anak di dalam keluarga. 2 tahun ini kita memang merasakan betapa arti pentingnya rumah. Jadi sekarang selama 2 tahun ini banyak kita yang menjadi orang rumahan. Orang rumahan. Most of us. Karena memang pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk stay at home, untuk tetap tinggal di rumah dan melaksanakan berbagai aktivitas di rumah. Selama 2 tahun pandemi ini juga kita banyak sekali mengalami berbagai hal yang baru. Tidak hanya yang berkaitan dengan bagaimana kita bekerja. Selama ini kita tidak mengenal istilah work from home gitu, atau
WFH itu. Selalu kita kan bekerja di kantor, malah kadang-kadang rumah kita itu seperti kantor itu adalah rumah kita. Sekarang situasinya dibalik, rumah kita itu adalah kantor kita, sehingga istilah WFH ini juga menjadi populer selama 2 tahun terakhir dalam situasi pandemi COVID ini. Nah, pengalaman WFH itu juga kemudian secara spiritual juga diikuti dengan berbagai ibadah. Yang memang banyak ibadah yang selama ini jarang kita lakukan di rumah. Selama Ramadan 2 tahun ini banyak kita laksanakan di rumah. Ya, banyak kita, mungkin sebagian besar kita ini melaksanakan tarawih itu di musola atau di masjid. Tapi 2 tahun ini paling tidak saya pribadi gitu ya, memang hampir penuh melaksanakan di rumah. Mungkin pada tahun ini sudah mulai agak banyak ya melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di musola, karena sudah agak mengalami pelonggaran di Jakarta ini. Karena itu maka banyak hal baru juga yang kita alami selama Ramadan pada tahun lalu. Misalnya untuk pertama kali saya itu melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Sebelumnya saya selalu di lapangan atau kalau keadaan tertentu di masjid. Tapi saya melaksanakan Idul Fitri 2 tahun yang lalu saya di rumah karena memang situasi pandemi. Saya awalnya agak ragu-ragu, boleh tidak Idul Fitri di rumah itu. Sampai kemudian seorang sahabat saya yang lebih alim dalam ilmu agama menyampaikan ke saya, Idul Fitri di rumah boleh Mas Mukti, karena ada hadis Nabi yang menceritakan seorang sahabat yang tidak sempat ikut sholat Idul Fitri dengan alasan dia mengimami sholat Idul Fitri bersama dengan para perempuan di rumahnya. Nah, mendengar sahabat yang menyampaikan itu, Nabi tidak menyalahkan. Artinya kalau Nabi tidak menyalahkan berarti yang dilakukan sahabat itu adalah amalan yang benar menurut agama. Nah, sejak saat itulah saya yakin, dan untuk pertama kali saya sholat Id di rumah bersama dengan keluarga. Masa-masa Ramadan COVID ini juga banyak yang menarik ya, terutama kaitannya dengan pengalaman bapak-bapak sebagian dan juga ibu-ibu bagaimana harus menjadi imam di rumah. Harus menjadi imam di rumah. Sehingga kadang-kadang kalau kita ketemu chatting itu banyak yang cerita lucu karena mohon maaf misalnya ada yang diprotes oleh anaknya. Kenapa? Karena ngimami taraweh tapi ayatnya sama terus gitu. Ayat yang dibaca itu ayat-ayat pendek terus itu ya, mulai dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian inna atoina, pokoknya ayat-ayat yang pendek. Sama anaknya dikritik, Bapak ini ayatnya kok itu saja katanya. Jadi banyak bapak-bapak yang kemudian memang menjadi imam dadakan. Selama ini kan mungkin beliau-beliau menjadi lebih banyak menjadi makmum gitu kan. Tapi karena COVID kemudian menjadi imam dadakan. Dan itu menarik menurut saya cerita-cerita sahabat saya itu. Dan tidak apa-apa juga kan baca ayat-ayat pendek itu, karena di dalam Quran disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran itu. Jadi nggak ada ketentuan harus baca ayat yang panjang-panjang atau ayat yang harus ganti-ganti setiap saat. Ayatnya sama terus juga boleh gitu. Nah, jadi banyak cerita menarik gitu. Ada juga seorang kawan yang minta dibuatkan teks khutbah gitu, sama teks kultum gitu, karena setelah di sela-sela tarawih itu harus kultum bersama keluarga, kemudian harus khutbah gitu. Dan menarik itu, ternyata banyak kawan saya yang pejabat itu juga belum berpengalaman khutbah. Ternyata juga pengalaman khutbah sholat Id di rumah itu juga menarik juga, itu banyak yang grogi juga itu khutbah. Jadi saya dikirimi video yang ya unik-unik lah bagaimana pengalaman ibadah di rumah selama pandemi COVID-19 itu. Dan saya kira dalam konteks agama memang kita kemudian bisa menjadikan rumah kita itu sebagai rumah yang diberkahi oleh Allah dan rumah yang memang mendapatkan cahaya ilahi karena kita
menunaikan ibadah dan juga membaca Al-Quran di rumah kita itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan dengan bacaan Al-Quran. Jadi rumah kita ini menurut hadis Nabi tadi itu menjadi lebih terang dengan cahaya Al-Quran dan dengan cahaya sholat. Walaupun listriknya padam, saya kira kalau dipakai untuk sholat itu rasanya adem ya, hati ini menjadi terang. Sementara banyak yang rumahnya terang benderang, tapi karena nggak pernah dipakai ibadah, maka hatinya gelap gulita. Nah, mudah-mudahan yang terjadi ya rumah terang, hati juga terang. Nah, ada beberapa hal lain yang saya kira juga perlu menjadi catatan kita juga. Ternyata selama pandemi atau WFH itu juga banyak hal yang menurut saya memang perlu menjadi catatan kita ya. Saya sempat membaca pada tahun-tahun awal itu kan sempat dilaporkan kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat selama masa pandemi. Baik kekerasan antara suami istri gitu, bahkan juga kekerasan antara orang tua dengan anak. Karena ternyata memang ya persoalan generation gap itu tidak mudah ya untuk dicari jalan keluarnya, dan kemudian being at home for so many years itu juga sesuatu yang tidak mudah untuk mengelola emosi kita gitu. Apalagi jika memang semuanya masih tetap harus bekerja dan kemudian ada berbagai kepanikan psikologis karena pandemi COVID-19. Nah, seperti Bu Azizah tidak mudah ya, harus isolasi mandiri, tapi mungkin Bu Azizah masih kalah dengan saya karena saya kena COVID 2 kali. Jadi saya kena COVID angkatan pertama Desember 2020, kemudian COVID yang terakhir ini pada awal bulan Maret saya juga harus isoman lagi. Habis senang-senang di Bali, rupanya saya bawa oleh-oleh ya Omikron. Harus bawa oleh-oleh Omikron. Tapi alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terkait dengan tema kita ini, saya izin untuk mengutip pendapat dari Imam Syairozi di dalam tafsir Al-Amthal. Beliau menjelaskan bahwa puasa itu adalah ibadatut tarbiyah madrasatun lit taqwa. Itu kata Imam Syairozi. Puasa itu adalah ibadah pendidikan dan sekolah gitu ya, atau ya belajar untuk kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena itu pada dasarnya puasa itu adalah pendidikan untuk semua. Tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi untuk kita semua. Dan pendidikan yang dimaksud itu terutama adalah pendidikan ruhaniyah, di mana kita ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah sebagai bagian dari kita menjadi manusia yang sempurna atau manusia yang mulia. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah itu telah memuliakan manusia, memuliakan anak Adam, dan manusia itu bertebaran di mana-mana. Di daratan, di lautan, semua ditemukan manusia, dan dimanapun manusia berada, Allah memberikan rizki kepada manusia itu. Dan yang penting bagi kita adalah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah itu memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya dengan kemuliaan yang sebaik-baiknya. Sehingga manusia itu dalam pandangan Islam adalah makhluk yang mulia. Dan manusia yang mulia itu diberikan oleh Allah potensi-potensi yang memungkinkan mereka menjadi manusia yang mulia sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa manusia serta kesempurnaan penciptaannya.
Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujur, potensi yang memungkinkan dan menjadikan dia berbuat tidak baik, dan memberikan kepada manusia, mengilhamkan kepada manusia itu potensi takwa, yaitu potensi di mana manusia itu senantiasa berbuat baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya itu. Penjelasan di dalam ayat-ayat tersebut memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa manusia itu sesuai dengan fitrahnya adalah makhluk yang baik. Sesuai dengan fitrahnya manusia itu adalah makhluk yang beragama. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, karena manusia itu punya nafsu yang baik dan juga nafsu yang tidak baik, maka manusia itu bisa jatuh dari derajatnya sebagai makhluk yang utama, tetapi juga manusia bisa menjadi hamba Allah yang sangat mulia, melebihi para malaikat Allah. Lafaz nafs di dalam Al-Quran dengan mutasarrifnya itu disebutkan lebih dari 300 kali. Dan kalau kita kaitkan ayat-ayat tersebut dalam kaitannya dengan manusia, maka nafs itu paling tidak mengandung 3 atau 4 pengertian. Yang pertama, nafs itu artinya adalah kehidupan. Artinya adalah kehidupan, sehingga kadang-kadang nafs itu disamakan pengertiannya dengan nyawa atau dengan ruh. Walaupun di dalam Al-Quran keduanya disebutkan dalam pengertian dan dalam konteks yang berbeda. Karena itu ketika ada seorang meninggal dunia, seringkali kita ada ungkapan menghembuskan nafas yang terakhir. Itu kan nafas itu kan dari kata-kata nafs ya. Yang dari nafas itu menjadi pertanda manusia atau makhluk hidup itu masih hidup atau sudah mati. Dan ketika seorang itu mati, ruh itu terlepas atau keluar dari jasad manusia. Jadi mati itu adalah proses di mana ruh itu terpisah dari jasad manusia. Nah, karena itu maka kita membaca di dalam Al-Quran penjelasan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Nah, yang kedua, nafs itu artinya individu. Individu sebagai unique human being. Mungkin pengertian lainnya adalah syaksun ya. Syaksun yang artinya adalah individu. Karena itu maka kita sering mendengar ungkapan kalau orang itu agak disebut sebagai orang yang egois, itu kan dalam ungkapan kita itu orangnya suka nafsi-nafsi, kan suka nafsi-nafsi. Itu karena dia memang mementingkan diri sendiri. Nah, nafsun dalam pengertian ini artinya adalah individu. Nah, individu itu kan dihitung sendiri-sendiri kan, sehingga karena itu per individu itu kan artinya per orang. Tetapi kalau ada orang yang mementingkan diri sendiri, sering disebut dengan individualistis. Nah, karena itu maka nafsun itu artinya adalah manusia sebagai individu yang setiap individu itu memang berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita ikuti teori psikologi humanistik itu sebagai unique human being gitu, yang memang dia tidak sama dengan yang lain dan tidak bisa juga disamakan dengan yang lain gitu. Mirip banyak tetapi sama itu tidak ada. Itu bahkan seorang yang kembar siam sekalipun itu 2x twin atau 1x twin itu kembar yang dari telur yang sama, itu pun juga tetap saja berbeda sebagai individu. Nah, kemudian yang ketiga, nafs itu adalah dorongan atau motif atau berbagai hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan manusia. Suasana kejiwaan manusia. Karena itu dalam bahasa Arab, psikologi atau ilmu jiwa itu kan disebut dengan ilmu nafs. Ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat, dengan dorongan, dengan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek
ruhaniyah manusia. Dan kalau kita membaca bukunya Usman Najati, beliau kan menulis buku Al-Quran wa ilmun nafs, itu Al-Quran dan ilmu jiwa, di mana Usman Najati menjelaskan bagaimana Quran berbicara mengenai jiwa dan perilaku manusia. Nah, nafsu dalam pandangan Islam itu tidak seluruhnya jelek. Ini berbeda dengan pemahaman umum di kalangan kita, khususnya di kalangan bangsa Indonesia. Sering dimaknai nafsu itu dalam pengertiannya yang semuanya jelek. Tetapi kalau kita baca di dalam Al-Quran, nafsu itu tidak selamanya dan tidak seluruhnya jelek. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, paling tidak ada 3 nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan karakteristik dan dengan ciri-cirinya itu. Yang pertama itu adalah nafsul ammarah. Sering di bahasa Indonesia disebut dengan nafsu amarah, kan? Yang dikaitkan dengan kecenderungan orang untuk marah, gitu, murka, mudah tersinggung, dan sifat-sifat lain yang berkaitan dengan egoisme. Atau dorongan untuk orang bisa saja berbuat sesuatu yang nista, yang bisa menjatuhkan manusia dari harkat dan martabat kemanusiaannya. Kita membaca di dalam surah Yusuf, nafsul amarah itu disebutkan di dalam surah Yusuf, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', gitu. Saya tidak memungkiri sebagai manusia, saya itu sebagai manusia, kata Nabi Yusuf, terlepas dari godaan nafsu. Dan nafsu itu bisa mendorong saya untuk bisa berbuat jahat. La'ammaratun bisu'. Nah, ayat ini kalau kita baca, itu kan dikaitkan ketika Nabi Yusuf itu hampir saja tergelincir berbuat zina dengan seorang perempuan, gitu kan. Hampir saja tergelincir. Karena apa? Ya sudah tinggal berdua dalam satu kamar, dua-duanya dewasa dan dua-duanya memang ya sebenarnya saling seneng, gitu. Nah, itu kan kadang-kadang bisa terjadi, whatever will be. Yang terjadilah, kira-kira kan begitu kan. Tetapi kemudian Nabi Yusuf terselamatkan dari perbuatan itu. Sehingga nafsu itu bisa mendorong pada kejahatan, dan manusia kalau sudah melakukan itu, kan dia jatuh kepada kemanusiaannya. Karena itu zina dalam bahasa Al-Quran itu kan disebut sebagai fahisyah, kan. Jadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Hendaknya kamu jauhi zina, gitu, jangan mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang merusak dan juga jalan yang bisa membawa kamu kepada berbagai macam perbuatan dosa dan kejahatan. Nah, yang kedua itu nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Jadi di dalam Quran disebutkan la uqsimu bi nafsil lawamah, gitu kan. Nah, Allah itu bersumpah dengan nafsul lawamah, itu nafsu yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang kadang-kadang itu menjadi lemah, mudah goyah dan sebagainya. Nah, karena banyak manusia itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dosa itu karena jiwanya lemah. Kalau orang itu jiwanya lemah, itu kan mudah sekali terpengaruh oleh yang lainnya itu. Nah, oleh karena itu maka nafsu itu memang bisa mendorong manusia untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Itulah yang tadi di dalam Al-Quran disebutkan dengan falhamaha fujur, potensi berbuat tidak baik. Tetapi ada nafsu yang ketiga, yang itu adalah nafsu yang terbaik. Ini seringkali dibaca ketika ada misalnya ceramah-ceramah atau tausiah ketika seseorang menghadiri takziah, gitu kan. Di dalam surat Al-Fajr itu Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu sekalian, gitu, kepada Tuhanmu, karena roh itu kan aslinya berasal dari Tuhan. Sehingga kembali kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki
radhiyatan mardiyah. Yang Tuhan kamu itu sangat engkau dambakan dan Tuhanmu juga meridhoi kamu. Karena itu maka kamu hendaknya berbahagia, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hendaknya kamu masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang dekat dengan Allah, yang diridhai Allah, dan hendaknya kamu bersegera dan berbahagia untuk masuk surga. Nah, puasa itu mendidik manusia untuk bagaimana bisa mengendalikan nafsunya. Nafsu-nafsu itu di dalam diri manusia itu tidak selamanya jelek. Manusia punya nafsu makan. Nafsu makan itu perlu. Kalau manusia tidak punya nafsu makan, jadinya tidak mau makan. Pak Gofar kalau nggak punya nafsu makan, nggak makan-makan, itu malah jadi masalah kalau nggak punya nafsu makan, itu kan. Tetapi kita diberikan bimbingan oleh agama supaya kita itu tidak menjadi abdul butun, gitu. Tidak menjadi hambanya perut. Kalau menjadi Abdul Mu'ti boleh, tadi Abdul Butun nggak boleh. Abdul Mu'ti itu kan hamba Allah yang maha maha dermawan, suka memberi. Nah, jadi nama saya itu bagus juga Bu Azizah tadi sebut nama Mukti. Mukti dalam bahasa Jawa kan artinya mulia, kan sejahtera, sukses gitu. Makanya kalau orang Jawa itu sukses disebutkan kamu sudah mukti ya, saya happy itu dipanggil. Jadi nggak apa-apa Bu aja dipanggil mukti itu bagus juga, artinya mulia, sejahtera, sukses, ya kaya gitu, gemuk. Nah, biasanya namanya orang kalau sudah kaya itu orang kaya zaman dulu ukurannya gemuk. Kalau orang kaya zaman sekarang ukurannya kurus. Makanya banyak orang yang kaya itu diet supaya tidak gemuk. Nah, karena itu maka nafsu makan itu perlu dan harus, tetapi tidak boleh kita ini menjadi orang yang makan melulu, gitu kan? Nggak boleh menjadi orang yang makan melulu. Makan pada waktunya kita makan. Ada saatnya kita makan, ada saatnya kita berhenti makan. Kita diberikan tuntunan, silakan makan, tetapi yang kamu makan yang halal dan yang thayyib, gitu kan? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib, gitu. Karena itu kita diberikan oleh Allah tuntunan bagaimana nafsu makan itu kita manage itu, kita kelola supaya kalau makan itu beda dengan makannya binatang. Walaupun kadang-kadang mohon maaf kita ini malah kadang-kadang kalah dengan binatang soal diet itu. Binatang-binatang itu diet ketat dan disiplin. Saya di belakang rumah itu pelihara lovebird, Pak. Nah, lovebird itu nggak mau makan kecuali biji-bijian gitu, atau sayur-sayuran. Lovebird nggak mau makan daging kan, lovebird nggak mau makan daging. Harimau itu diet ketat itu. Harimau kita beri sayur-sayuran nggak mau juga, walaupun sayuran organik kan nggak mau juga. Diet ketat itu harimau itu, makanya langsing terus itu. Dan kalau lari kenceng itu. Kerbau itu diet ketat juga kan, dia kita beri daging walaupun itu daging yang hebat juga dia nggak mau kan, dia diet ketat itu. Nah, dia makanya sayur-sayuran saja gitu. Tapi ya kadang-kadang ada orang yang takut gemuk makanya sayur-sayuran saja. Tetapi kerbau makan sayur-sayuran juga gemuk juga. Kerbau itu nggak pernah makan daging, makan sayuran terus gemuk juga. Tapi ini bercanda ya supaya nggak terlalu serius ngajinya ini. Nah, karena itu maka nafsu makan itu diatur oleh agama supaya kita ini tidak jatuh kepada derajat yang rendah. Banyak orang yang karena ingin mencari makan, mendapatkan makanan itu sampai menerabas tidak hanya makanan yang dikonsumsi itu makanan yang haram, tetapi cara mencari makannya juga dengan cara yang haram. Ada kan orang yang begitu itu. Malah sekarang di Jakarta ya Pak Malik ada ungkapan zaman sekarang Mas nyari yang haram saja susah apalagi yang halal, katanya ada ungkapan begitu di sebagian orang itu. Nah itu karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan nafsu makannya itu. Orang itu kadang-kadang mohon maaf ya hanya untuk cari makan enak itu loh rela bermacet-macet dari Jakarta ke Bandung. Padahal hanya untuk makan saja gitu. Dan makan itu enak itu kan kalau masih di lidah. Sudah lolos lidah itu kan sudah nggak ada rasanya itu. Hanya untuk mencari kenikmatan itu orang itu kadang-kadang malah yang hebat-hebat itu dulu sebelum COVID hanya untuk makan siang itu harus ke Singapura,
Habis makan siang balik lagi ke Jakarta. Itu demi makan enak itu. Nah, malah kadang-kadang ada sebagian orang yang karena di rumah tidak mendapatkan makanan yang enak, masakan istrinya itu dimarahi istrinya itu pula. Gara-gara makanan itu loh, istri itu dimarahi. Padahal untuk bisa punya istri, dia itu patah hati berkali-kali. Giliran sudah dapat istri yang dia dulu patah hati dia marah-marahi. Itu orang yang kan keliru menurut saya gitu. Waktu nyari sampai patah hati berkali-kali, giliran sudah jadi istrinya dimarah-marahi hanya karena makanannya tidak enak. Nah, Bu Aziza mengalami itu enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Ini ada Bu Ros, saya kira enggak mengalami itu. Tapi ada yang menarik sama masa pandemi ini, ada istilah baru namanya ayam transformer. Ini istilah yang saya kemukakan. Ayam transformer itu begini Bu, ayamnya awalnya ayam goreng, terus enggak ayamnya awalnya ayam bakar, terus enggak habis. Kemudian digoreng, enggak habis juga. Kemudian dibikin ayam balado. Ayam yang sama transfer pindah-pindah dari ayam bakar jadi ayam goreng, kemudian jadi ayam balado. Begitu ayam balado enggak habis juga, jadinya ayam sorry. Nah, itu kan kreativitas yang muncul selama masa pandemi itu. Sehingga kita itu memang tidak dilarang punya nafsu makan, bahkan harus makan, tetapi harus makan yang halal dan jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Itulah pendidikan rohani kita itu. Itu pendidikan rohani dan selama puasa kita dilatih untuk itu kan. Dilatih. Belum waktunya makan, walaupun sudah tersedia, ya tidak boleh. Gitu. Disitulah kita dengan puasa itu oleh Allah dididik supaya bisa menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri termasuk adalah nafsu makan itu. Nah, mohon maaf misalnya nafsu birahi itu juga tidak salah. Nafsu syahwat itu tidak salah juga. Kalau orang tidak punya nafsu, ya tidak punya keinginan untuk berkeluarga, tidak punya keinginan untuk menikah dan sebagainya. Dan kemudian kalau tidak punya nafsu, walaupun sudah punya istri, punya suami, tidak punya keinginan untuk beribadah suami istri. Tetapi nafsu itu harus dikendalikan. Karena kalau tidak, manusia bisa rusak. Manusia bisa rusak. Sehingga dikendalikanlah dengan cara menikah. Dikendalikanlah dengan cara berkeluarga. Kalau kita melihat secara proses, bedanya menikah dan tidak itu kan hanya pada satu kata, kobil itu saja kan. Begitu sudah kemudian bapaknya memegang tangan atau penghulunya memegang tangan, saya nikahkan Fatimah binti siapa, binti Fulan dengan mas kawin ini halan gitu. Begitu sudah mengucapkan kobil itu sudah langsung menjadi halal gitu. Dan itu hanya tipis saja kan gitu. Bahkan kadang-kadang itu tidak bisa dibedakan secara penampilan fisik. Tetapi disitulah sebenarnya letak ajaran moralnya. Karena manusia itu kan punya tabiat suka menerabas. Kadang-kadang ada garis polisi. Garis polisi itu kalau kita mau melewati kan bisa, orang hanya terbuat dari plastik begitu kan. Polis lain itu kan yang terbuat dari plastik gitu. Itu kita mau terabas kan bisa. Tetapi kan persoalannya kan bukan bisa dan tidak bisa kan. Persoalannya adalah boleh atau tidak boleh. Nah, oleh karena itulah maka perbedaan orang yang beragama dengan tidak itu kan terletak pada kepatuhannya kepada hukum. Jadi bukan bisa atau tidak bisa, tetapi boleh atau tidak boleh. Kemudian yang kedua, bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi patut atau tidak patut. Nah, yang mengontrol itu kan iman kita. Sehingga karena itu ketika kita puasa itu kan diajari untuk jujur kan. Kita itu kan bisa berpura-pura di hadapan manusia seakan-akan kita puasa. Padahal baru saja keluar dari restoran gitu kan. Baru saja keluar dari restoran menikmati kebab yang terenak di Canberra, misalnya begitu. Orang nggak tahu, tetapi kan Allah tahu. Karena itu maka ketika orang itu berpuasa kan kita diajari untuk jujur kepada diri sendiri, dan oleh karena itu maka di dalam hadis yang hampir semua kita hafal itu disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Itu maksudnya adalah puasa itu sebenarnya rahasia antara kita dengan Allah. Manusia nggak tahu kita itu puasa apa tidak. Kita bisa mengelabui manusia, tapi tidak bisa mengelabui Allah, sehingga
kita dididik untuk menjadi orang yang jujur, sehingga dengan orang jujur itu kita bisa menghindarkan diri dari nafsu yang menjerumuskan kita. Nah, banyak lagi pendidikan yang bisa kita lakukan sehingga nafsu di dalam Islam itu tidak dimatikan, tetapi dikelola supaya aktualisasinya benar sesuai dengan agama. Marah itu tidak dilarang, yang dilarang adalah pemarah. Makanya ciri dari orang bertakwa itu adalah orang yang al-kadhimin al-ghaid, orang yang bisa menahan amarahnya. Marah itu boleh, tetapi menjadi pemarah itu yang tidak boleh. Tetapi marah itu harus dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, kemudian kepada orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Kalau kita ikuti pendapatnya Aristoteles itu kan begitu kan, anyone can become angry, that is easy katanya. Semua orang itu mah bisa aja marah, itu gampang. But to be angry with the right person, ya marah kepada orang yang memang dia harusnya dimarahi gitu. Kemudian with the right degree, for the right purpose, at the right time, that is not easy gitu kan. Marah kepada orang yang memang seharusnya dimarahi dengan tingkat kemarahan yang benar, pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, itulah sesuatu yang tidak mudah. Karena itu marah itu boleh. Nah, kita kan sering menemukan ada orang yang malah dia itu benar tapi malah dimarah-marahi gitu. Atau salahnya sedikit, marahnya itu nggak ketulungan. Nah, itu yang oleh agama dilarang. Karena itu kalau manusia itu nggak punya jiwa, nggak punya egoisme, manusia itu nggak punya semangat untuk memotivasi diri supaya unggul di atas yang lain. Sehingga ego itu tidak sepenuhnya negatif. Karena dia bisa mendorong manusia untuk berbuat lebih dan untuk menjadi lebih baik demi nama baik dia itu. Karena itu kadang-kadang demi nama baik, orang itu bisa melakukan apa saja gitu, demi nama baik. Bahkan untuk memulihkan nama baik, orang juga sampai menulis buku putih untuk memutihkan namanya, gitu kan. Sampai menulis buku putih memutihkan namanya. Makanya kalau orang itu sudah level tinggi, Pak Imam Malik, apa Pak Gofar atau Bu Aziza atau Mas Fuad atau yang lainnya itu, di kampung saya itu kalau orang sudah level tinggi itu kan dia lebih peduli pada jeneng daripada jenang gitu Mas Fuad. Soal nama itu bagi dia segala-galanya. Kalau jenang itu kalau pakai teorinya Abraham Maslow itu ya basic need itu, basic need. Tapi kalau sudah jeneng soal nama, oh itu luar biasa itu. Dan oleh karena itu maka ego itu tidak sesuatu yang negatif, bisa diarahkan supaya menjadi positif. Dan itulah makna pendidikan yang kita diberikan oleh Allah untuk mendidik diri kita ini supaya menjadi manusia yang bertakwa. Nah, yang seperti ini itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga selama puasa ini kita banyak bersama dengan keluarga. Puasa itu kan sering disebut sebagai syahrul usroh ya, atau bulan keluarga, di mana memang kita banyak bersama dengan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Canberra atau di bagian lain di Australia ini kan bisa lebih banyak bersama dengan keluarga. We are already at home for breakfasting, itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Makan enak itu kan sebagiannya karena perasaan kita enak. Betul ya Bu Azizah ya? Makan enak itu kan karena perasaan enak. Perasaan itu enak karena kita bersama orang-orang yang kita cintai. Kesempatan makan bersama itu kesempatan di mana kita bisa mendidik anak-anak kita. Bagaimana tidak rakus ketika makan. Bersama-sama dalam satu meja, yang namanya anak-anak kan kemudian karena sudah tahu makanannya itu enak, dia langsung mengambilnya yang jauh dari hadapannya. Disitulah sebenarnya kita bisa mendidik anak kita untuk, oh jangan ambil yang jauh dari hadapannya, ambillah yang terdekat. Kalau ingin sesuatu yang jauh, bilang kepada yang dekat dengan makanan itu untuk diambilkan. Itu kan education. Jadi bersama-sama di meja makan itu bisa menjadi bagian dari kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum makan. Dan berbagai table manner yang dalam konteks sosial itu diatur, dalam agama juga diatur. Nah, kalau kita punya meja makan yang bisa diputar sih enak gitu kan. Tapi kalau mejanya seperti di rumah saya nggak bisa diputar itu kan, padahal yang enak itu jauh, wah itu kan satu perjuangan sendiri gitu. Makanya dulu kalau saya di kampung itu, saya sekarang juga rindu suasana itu Mas Fuad.
Itu kalau puasa begini kan suka di masjid habis taraweh itu kan nanti ada makanan ya. Makanannya ditaruh di itu, bahasa kampung saya ditampah gitu yang kecil gitu. Itu nanti kan bareng-bareng makan taruh, makannya dari pinggir bareng-bareng. Oh itu rasanya itu luar biasa walaupun menunya hampir selalu sama. Ya, tempe tahu orek sama ikan asin. Tapi itu kenikmatannya dari kita bersama-sama itu gitu. Suasana kebersamaan itu kadang-kadang kita rindukan, gitu kan. Kita rindukan dibanding makan satu piring, udah gitu prosedurnya ribet, harus pakai garpu, pakai pisau, apa itu ribet banget itu. Itu makan begitu tuh makan merdeka gitu. Tapi kita sebenarnya bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk seperti itu. Kemudian membiasakan ibadah. Ibadah di rumah bersama dengan ayah, ibu, anak-anak itu kebahagiaan yang luar biasa. Kita biasakan anak-anak kita itu untuk senantiasa menunaikan sholat. Tadi di dalam ayat yang dibaca ananda kita, Mas Naufal tadi ya, itu kan Luqman menasihati anaknya kan, ya bunayya aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobat inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, hendaknya kamu senantiasa mendirikan sholat, kemudian kamu beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kamu hendaknya bersabar ketika sedang mengalami musibah, karena itu adalah perkara yang memang tidak mudah untuk kita melaksanakannya, sesuatu yang berat kita melaksanakannya. Jadi oleh karena itu kita biasakan anak-anak kita ini sabar, menahan lapar, ya, menjelaskan kepada mereka what is the meaning of fasting. Kenapa kita itu kok harus menahan lapar? Kemudian bagaimana sikap kita ketika sedang lapar? Itu kan sesuatu yang memang ada nilai pendidikannya, tapi harus dicontohkan oleh orang tuanya. Karena kadang-kadang kalau puasa itu anak-anak kita itu lebih tahan daripada bapak ibunya. Kalau sudah sore begini, kadang-kadang bapak ibunya itu sudah mengalami 2L itu. Sudah mengalami lemes dan lelah, sudah lemes dan lelah. Tapi anak-anak ini masih aktif itu, masih energik. Nah, kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita ini lemah di hadapan anak-anak. Sehingga karena itu kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita ini untuk bagaimana menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang sabar. Karena di antara tujuan puasa itu adalah kita menjadi orang yang sabar. Dalam hadis disebutkan asyamu nisfu sabrin. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Nah, kita juga bisa membiasakan membaca Al-Quran kan, diusahakan selama Ramadan ini rutin lah. Sehabis sholat fardu kita usahakan untuk kita membaca Quran. Kalau misalnya kita sedang di kantor mungkin nggak ada kesempatan, ya malamnya kita sempatkan untuk kita bisa tadarus Al-Quran. Ya, tadarus itu kan pengertiannya bukan sekedar membaca, tapi membaca, kemudian memahami isinya, dan kita berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, karena itu maka Ramadan ini menjadi bulan pendidikan Islam bagi putra-putri kita, tapi tidak hanya hal yang sifatnya ritual, hal yang sifatnya sosial juga bagian dari pendidikan. Kita biasakan anak-anak kita ini mungkin dengan puasa dia bisa saving, ya, bisa menabung. Kemudian tabungannya itu nanti pada waktunya disedekahkan bagi mereka yang memerlukan. Menurut saya itu kan penting, ya, kita punya kebiasaan dan membiasakan anak-anak kita ini untuk saving for helping. Kita berhemat untuk bisa membantu. Atau saving for caring gitu. Kita bisa berhemat untuk kita bisa melayani, bisa kita menyantuni mereka memerlukan uluran tangan kita. Oleh karena itu maka pendidikan Islam itu tidak sekedar hal yang sifatnya ritual, tapi juga hal yang sifatnya bersifat sosial. Membiasakan mereka bertutur kata yang baik. Kan kita selama puasa itu kan tidak boleh bertutur kata yang tidak berguna. Wa malam yada qaula zur wal amala bihi fala salillahi hajatun fi ayata atau amah wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak berguna itu bisa perkataan yang kotor, bisa perkataan yang isinya itu ghibah gitu, atau perkataan yang kasar dan bentuk-bentuk lain yang merupakan perkataan yang tercela gitu. Wal amala bihi, dan dia itu juga melaksanakannya secara
secara sadar gitu, falaysa lillahi hajah, maka Allah itu tidak menghitung, tidak mereken, tidak mencatat bahwa dia itu tidak makan dan tidak minum, maksudnya dia itu berpuasa. Jadi banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala puasa karena tidak meninggalkan azur atau perbuatan-perbuatan yang merusak kesempurnaan puasa itu. Sehingga dibiasakan untuk Profesor, 5 menit lagi. yang baik. Oke, saya malah mau selesai 2 menit lagi. Jadi dibiasakan anak-anak kita ini untuk bertutur kata yang baik. Dibiasakan untuk bertutur kata yang santun. Karena anak-anak itu kan kadang-kadang karena ekspresinya dan mungkin karena memang belum tingginya ilmu yang dimiliki atau belum ada pendidikan budi pekerti, maka kadang-kadang mereka bertutur kata yang tidak baik. Ya, kadang-kadang mereka terpengaruh oleh media atau terpengaruh oleh film atau bentuk-bentuk lain, malah kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin saja terpengaruh oleh orang tuanya yang tidak sadar juga tidak memberi contoh dengan perkataan yang mulia. Kita biasakan anak-anak kita ini bertutur kata yang mulia, karena tutur kata mulia juga bagian dari akhlak Islam dan bagian dari pendidikan Islam. Masih banyak hal lagi yang bisa kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan sebagai pengantar yang saya sampaikan bisa nanti disempurnakan oleh Bapak Ibu sekalian atau diberikan tanggapan, atau jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Terima kasih Bu Azizah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Abdul Mukti, tadi luar biasa sekali yang sudah disampaikan beliau. Sebelum masuk tanya jawab atau sambil menyusun kata-kata untuk tanya yang mau ditanyakan, saya akan sedikit sampaikan catatan saya ringkas tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti. Yang tadi menarik adalah bagaimana kemudian COVID ini justru sebenarnya jadi momentum ya untuk menjadikan rumah dan keluarga itu sebagai pusat kegiatan selama Ramadan ya. Ada di situ karena ada work from home, ada sekolah dari rumah, dan juga belajar jadi imam di rumah karena kemudian tarawih harus di rumah, belajar jadi imam sholat id dan juga jadi khotib sholat id di rumah. Dan kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan Ramadan dan pendidikan yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi di dalam suatu keluarga, baik untuk memberikan pendidikan rohaniah kepada anak-anak, dan juga untuk memberikan tadi pendidikan rohaniah termasuk mendidik nafsu, baik itu tadi mengendalikan makanan, mengendalikan amarah, dan juga tadi catatan yang saya kira sangat menarik adalah selain hal-hal yang sifatnya ritual, tadi Ramadan juga merupakan momentum bagi keluarga untuk mengembangkan dan juga mendidik anak-anaknya ke dalam hal-hal yang sifatnya sosial. Tadi saya suka tadi saving for helping atau saving for caring ya, Prof ya, yang mengajari pada anak-anak, ya mari kita tabung, biasanya misalnya uang jajan pakai buat beli snack gitu, ya mari kita tabung di bulan Ramadan, nanti kita di ujung akhir Ramadan kita buka untuk sedekah. Saya kira itu luar biasa, dan salah hal yang lain adalah Ramadan ini juga momentum untuk menciptakan kebersamaan dan sekaligus menularkan nilai-nilai yang mulia, termasuk salah satunya tutur kata yang mulia. Nah, itu sedikit ringkasan yang bisa saya tangkap. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan kepada jamaah untuk menyampaikan pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui kolom chat. Silakan. Siapa ini? Bapak Ibu? Mas, Mbak, yang belum punya keluarga juga boleh bertanya. Cukup ini saya kira. Sudah lengkap nih Bu Azizah, nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya, silakan, ayo. Kalau boleh saya ingin tanya ini Mbak Azizah. Ya, monggo Pak Imam. Terima kasih Prof. Bagus sekali, saya senang sekali kalau ngomong tentang pendidikan ini.
apalagi tentang pendidikan Islam yang memang sangat ini ya, sangat sesuai dengan apa yang kita cita-citakan gitu ya. Ada nggak tip gitu mungkin Prof? Anak saya itu udah besar, mungkin udah punya rumah, udah tinggal sendiri gitu Prof. Gimana menghadapi anak yang sudah dewasa, yang sudah mandiri gitu. Kadang-kadang kan cara menasihati agak beda dengan yang masih kecil gitu ya. Dan apalagi tinggal di sini mungkin juga agak berbeda mereka dengan yang di Indonesia gitu Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Imam. Ini kalau saya nanti menjawab itu sebatas yang saya tahu ya, bukan yang saya alami. Walaupun salah satu anak saya juga sudah saya biasakan untuk mandiri, tinggal di tempat tinggalnya sendiri gitu. Walaupun belum berkeluarga, tapi untuk memberikan kesempatan dia lebih mandiri. Kalau yang sedikit saya tahu memang kita ini kan sebagai orang tua harus senantiasa keep in touch dengan anak-anak kita ya Pak. Keep in touch itu ternyata penting untuk kita itu senantiasa online dengan anak-anak. Tetapi tentu dengan cara-cara yang berbeda kalau misalnya anak itu belum dewasa. Nah, keep in touch itu kalau yang saya lakukan biasanya tetap saja kemanapun saya pergi saya selalu mengatakan saya kemana, kemudian kegiatan apa, dalam konteks tertentu saya ceritakan saya ketemu siapa gitu, untuk sekedar memberikan informasi bahwa kita ini tetap memberikan perhatian dan juga tetap berbagi dengan anak-anak kita, terutama tentang apa yang kita lakukan. Dan ternyata itu juga punya impact Pak, pengalaman saya ketika anak-anak itu kemudian dia punya kegiatan, itu juga dia senantiasa menyampaikan kegiatannya apa, ketemu dengan siapa dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena memang anak-anak terutama kalau sudah pada usia dewasa atau dewasa awal atau adolesen dalam psikologi ya, itu memang pengaruh dari teman pergaulan itu sangat tinggi, kadang-kadang melebihi pengaruh orang tuanya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya komunikasi dan pentingnya kita mengetahui anak kita itu ada di mana, kemudian berteman dengan siapa. Kemudian yang berikutnya pada saat-saat tertentu memang kita juga tetap perlu menyampaikan tentu dengan cara agar dia tidak tersinggung untuk kaitannya dengan melaksanakan ibadah. Jadi misalnya masa-masa sekarang misalnya Pak Imam, saya masih menanyakan ke anak saya sudah sahur atau belum, waktunya sahur kita telepon, sudah sahur atau belum, dan kemudian ya kadang-kadang ya iseng-iseng tanya tadi sahur apa dan sebagainya gitu. Itu sekira sentuhan-sentuhan yang sifatnya personal, tidak selalu kita menggurui, tapi just to know, at least gitu, untuk sekedar kita tahu. Karena relasi orang tua dengan anak itu tidak bisa terbangun dengan baik kalau kita tidak membangun komunikasi yang rutin gitu, walaupun tidak harus selalu intensif. Sehingga kebiasaan untuk sharing perasaan itu juga rupanya penting juga menurut saya Pak Imam. Karena anak-anak itu kan mungkin dalam masa di mana dia punya teman baru. Teman itu ada yang teman biasa, ada yang teman yang luar biasa. Itu kan kita juga perlu dan kita juga perlu tahu sejauh mana dia punya relasi dan bagaimana pandangan dia mengenai temannya itu dan sebagainya. Kita juga perlu mendengarkan ketika dia sedang ada kesulitan atau masalah psikologis ya. Itu juga perlu dan kita mungkin tidak perlu harus menggurui tapi mungkin bisa bertanya kalau ada masalah begitu apa yang kamu lakukan. Kita mendengar saja, tidak selalu kita itu preaching ya, tidak selalu kita preaching. Kita mendengarkan saja dan anak-anak kadang-kadang juga walaupun sudah dewasa itu tetap juga perlu untuk keluhannya itu didengar. Apalagi yang mendengar itu orang tuanya, itu nilainya lain. Karena ketika orang sedang ada masalah itu bisa curhat saja itu sudah bahagia walaupun yang menjadi teman curhat itu tidak bisa memberi jalan keluar gitu.
gitu. Sehingga itu kan ada lagunya Agnes Monica ya Pak, mungkin di Australia nggak ada ya, itu ada pernahkah kau bicara tapi tak didengar. Oh, itu kan sakit rasanya ya. Ini ada Pak Hamim ini, Pak Ketua PCIM, kita ngomong nggak didengar itu kan rasanya sakit itu. Makanya kita itu perlu mendengar anak-anak kita itu bicara, curhat gitu. Yang kadang-kadang anak-anak kita juga perlu mendengar apa yang menjadi gundah gulana kita gitu. Pada saat tertentu orang tua juga tetap perlu menjadi manusia. Karena kadang-kadang kan ada orang tua yang dia itu ingin tampil seperti Superman begitu, yang seakan-akan tidak pernah ada masalah dalam hidupnya. Itu menurut saya nggak bagus juga itu. Pada saat tertentu ketika anak kita sudah dewasa, itu kita perlu juga minta mereka untuk kira-kira what do you think gitu. Apa yang bisa kamu, ada usul apa ini Bapak sedang ada begini gitu. Jadi kalau misalnya itu, saya misalnya Pak Imam pada saat-saat tertentu ketika saya harus mengambil keputusan yang mereka akan terdampak oleh keputusan saya itu, mereka saya ajak bicara. Ini Bapak lagi ada tawaran begini ini, gimana kira-kira gitu. Itu mereka saya ajak bicara. Supaya apa? Kalau nanti keputusan itu saya ambil dan kemudian konsekuensi dari saya mengambil keputusan itu berkait dengan dia tidak blaming us gitu, dia tidak menyalahkan kita, at least they understand gitu. Sehingga dengan cara itu kita tetap bisa dekat, dan itulah mengapa Pak Imam menurut pemahaman saya, kenapa di Quran itu kita mendapatkan banyak sekali pelajaran betapa banyak orang-orang soleh ya, para nabi, para rasul dan orang-orang soleh itu senantiasa berdialog dengan anaknya. Itu tadi kan kita berikan pelajaran bagaimana Luqman itu menasihati anaknya. Kemudian di dalam Quran kita menemukan kisah bagaimana Nabi Yakub juga berdialog dengan anaknya. Bahkan Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, itu kan anaknya juga diajak bicara. Itu saya kira pelajaran dari Quran betapa kita sebagai orang tua itu harus dekat dengan anak-anak kita. Dan itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang sekarang luxurious ya, dalam dunia yang serba modern itu kadang-kadang menjadi mewah, menjadi luxurious. Meeting ya, being together, itu menjadi sesuatu yang rasanya itu sangat berbeda. Dan kadang-kadang tidak mudah untuk bisa sekedar makan malam bersama, itu harus merancang seminggu sebelumnya. Karena dia masing-masing sudah punya appointment ini itu, ketemu ini, ketemu itu. Sehingga ada saatnya memang kita harus kemudian memilih untuk tidak melakukan kegiatan yang lain demi kita bisa bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita gitu. Jadi the meaning of togetherness itu juga menjadi penting untuk menjadi bagian dari bagaimana kita itu tetap bersama dengan anak-anak kita, walaupun kita tidak selalu misalnya secara fisik itu kita berdekatan. Karena itu Pak Imam, saya termasuk tidak setuju ketika sekarang masa COVID itu orang menyebut social distancing, itu saya nggak setuju. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa menjaga jarak sosial. Secara sosial kita harus dekat. Yang bisa itu adalah physical distancing. Kalau physical distancing saya setuju. Gitu. Tetapi social distancing itu nggak boleh. Apalagi Bu Azizah ketika masa isolasi mandiri itu betapa kedekatan sosial itu menjadi penting ya Bu. Kalau lagi isolasi mandiri itu pikirannya bisa macam-macam gitu. Apalagi ketika didatangi dokter, kemudian saturasinya di bawah 90, wah itu pikirannya macam-macam itu. Pikirannya macam-macam. Nanti buka WA kawan-kawan kita meninggal dunia, wah itu bisa macam-macam yang muncul. Makanya kalau kita tuh sedang gundah itu tidak bisa kita tuh social distancing. Physical distancing ya, tetapi social distancing tidak. Bahkan kita tuh justru harus senantiasa closing gitu. Harus sedekat mungkin secara sosial, walaupun secara fisik mungkin kita berjauhan. Nah, saya kira itu Pak Imam tanggapan saya, dan ini saya kira juga pengalaman yang tidak banyak karena ya saya sebagai orang tua juga anak saya belum ada yang berkeluarga, belum juga ada yang tinggal jauh gitu. Tapi secara ini anak-anak saya sudah mulai mandiri, kemudian mulai mencoba untuk bisa self sustain gitu ya, walaupun kita juga bisa membantu, tapi pada saatnya juga dia ingin menjadi dirinya Pak Imam. Anak-anak kita tidak selalu suka loh kalau sudah kerja kemudian kita kasih itu nggak selalu suka. Bahkan ketika dia mencari pekerjaan kemudian kita bantu melobi, anak kita juga kadang-kadang tersinggung. Karena dia ingin menjadi dirinya sendiri dan dia ingin
terpisah dari bayang-bayang orang tuanya. I want to be myself. Saya ingin menjadi diri saya sendiri dan saya tidak ingin kalau saya berhasil itu karena bapak atau karena ibu, tetapi saya ingin saya berhasil itu karena memang ini adalah buah dari apa yang saya lakukan. Itu harus kita apresiasi, Pak. Sehingga pada saat tertentu, mohon maaf ya, mungkin bapak-bapak ada pengalaman, kita harus tega anak kita itu tinggal dikontrakan. Walaupun kita bisa membelikan rumah. Karena anak kita mungkin bangga tinggal dikontrakan, yang itu dia bayar dari jerih payah dia sendiri. Nah, yang begini-begini kadang-kadang kita nggak tega ya Pak Imam ya. Mungkin kita juga malah kita kadang-kadang panas telinga kita juga. Ini orang tua ini kaya raya, tajir, tapi kok anaknya tinggal dikontrakan. Itu kadang-kadang kita panas karena dikatain orang. Tapi pada saat tertentu, anak kita tuh justru bahagia dengan cara seperti itu. Daripada kita siapkan rumah yang tidak dia kehendaki, atau dengan cara itu dia tidak menjadi orang yang mandiri gitu. Sehingga the way we behave itu, bagaimana kita berperilaku, itu memang harus based on our understanding juga. Sehingga anak kita perlu biasakan untuk menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, menceritakan apa yang menjadi cita-citanya, termasuk kita juga menyampaikan kalau kita juga ada hal-hal yang mungkin mereka juga bisa membantu kita. Saya kira begitu Pak Imam, mohon maaf kalau jawabannya muter-muter, karena memang juga saya lagi keluar-keluar jawabnya bagaimana. Gitu. Terima kasih banyak Prof, sangat bermanfaat. Izin dulu ya, mau buka puasa ini, waktu sini. Ya, silakan. Silakan Pak Edi, selamat berbuka puasa Pak. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini kita juga sebentar lagi juga buka. Ada satu pertanyaan dari Mas Gofar. Pak Gofar mau menyampaikan langsung atau saya bacakan ini? Dibacakan langsung saja aja, Bu. Biar afdal. Oh, ini nggak Pak mau. Gofar nih, langsung aja Pak, biar afdal. Nah, monggo Pak Gofar. Saya juga nanti pengen bertanya ini, mumpung ada waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya singkat, Pak Profesor Abdul Mukti, bagaimana kiat-kiat untuk menanamkan ajaran Islam ke anak yang generasinya agak berbeda dari orang tuanya? Dalam konteks ini adalah ABG, Pak, anak baru gede. Terima kasih. Saya bisa bertanya sekalian ini, biar dijawab oleh beliau langsung. Karena kiat-kiat juga saya ini. Terima kasih Pak Prof. Mukti. Ini saya juga minta kiat-kiat bagaimana mempertemukan anak dengan kawan yang tadi disebut luar biasa tadi. Jadi bagaimana caranya agar ada kesamaan antara anak dan orang tua dalam mencari titik temu untuk pendamping mereka masa depannya itu. Terima kasih. Monggo, Pak Prof. Ini pertanyaannya singkat-singkat tapi jawabannya berat-berat ini. Feel free aja kayak kalau nanti pas saya jawab kemudian masuk waktu buka, monggo dipersilakan berbuka. Yang di Melbourne mungkin sudah ya Pak Amim ya? Belum, sebentar lagi Mas Yan, 20 menit lagi. lagi. Saya yang pertama yang ditanyakan Pak Gofur, memang itu hampir semua penelitian itu menunjukkan kecenderungan anak milenial itu memang secara keberagamaan itu kurang taat. Ya. Itu ada banyak penelitian itu. Dan itu memang ya sebagian karena faktor yang berkaitan dengan interaksi mereka, juga karena faktor yang mungkin berasal dari bacaan-bacaan mereka. Itu beberapa riset memang seperti itu. Sehingga secara keagamaan memang agak loose ya anak-anak kita itu, dan religiosity-nya terutama dari sisi kepatuhan melaksanakan ibadah itu memang tidak selalu mudah kita menanamkan. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Gofar, pada titik tertentu kita memang kadang-kadang tidak apa-apa dikatakan sebagai orang tua konservatif. Orang tua konservatif itu diantara ciri-cirinya itu suka mengingatkan dan menyuruh-nyuruh anak kita, salah satunya adalah untuk melaksanakan sholat. Dan pengalaman saya pribadi, membiasakan anak sholat itu memang yang paling susah. Pengalaman saya pribadi itu yang paling susah. Sehingga karena itu ya memang kita harus
senantiasa mengingatkan mereka, to remind them gitu, untuk melaksanakan itu. Walaupun kadang-kadang kita dianggap Bapak ini konservatif gitu. Nggak apa-apa, kita konservatif. Pada saat tertentu memang kita harus konservatif gitu. Nah, yang kedua, yang memang ini agak susah Pak, itu pada hal tertentu yang berkaitan dengan question on religion gitu. Nah, usia ABG itu kalau secara kognitif itu kan usia di mana mereka berpikir hipotetikal, Pak. Berpikir hipotetikal itu berpikir yang dia itu banyak berkaitan dengan jika maka. Sehingga karena itu kadang-kadang karena jika maka itu mereka ini bisa melakukan sesuatu yang secara agama itu nggak benar. Atau juga ada pada masa-masa agak akhir di atasnya hipotetikal itu kan masa di mana mereka banyak mengajukan gagasan-gagasan baru. Setelah jika maka, level di atasnya itu adalah gagasan-gagasan baru. Yang kalau kita baca dalam berbagai literatur tentang spirituality, itu kadang-kadang memang mereka ada kecenderungan untuk malah challenging established norm gitu. Dia banyak yang kemudian memang men-challenge norma-norma yang sudah mapan. Sebagiannya sebenarnya karena dorongan yang bersifat intelektualitas, petualangan intelektual gitu. Petualangan intelektual, sehingga banyak hal menyangkut agama itu coba dia pertanyakan pertanyakan dalam konteks dia ingin mendalami pengertian yang sesungguhnya, atau yang kedua pertanyakan dalam konteks dia sebenarnya ada certain level of disagreement. Nah, disinilah sebenarnya kita memang sekali lagi menurut saya Pak Gofar, kita memang harus banyak berdiskusi dengan anak-anak kita itu. Banyak berdiskusi dengan anak-anak kita itu dan memberikan mereka kesempatan bertanya atau mungkin berdebat yang kita tidak selalu menempatkan diri kita ini sebagai orang yang tahu semuanya. Nah, caranya bagaimana? Ada saat tertentu di mana memang kita ini harus memperdalam lagi atau bertanya kepada yang lebih ahli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya tetap saja berpendapat bahwa pengaruh keteladanan dan kedekatan orang tua itu akan berpengaruh terhadap wibawa kita di hadapan anak. Dan banyak teori yang mengatakan bahwa wibawa itu ternyata punya pengaruh besar terhadap bagaimana anak kita itu tumbuh kepribadiannya. Zaman sekarang ini kan jarang ya anak itu akan mengikuti karir orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya memiliki karisma yang kuat, itu ternyata dia punya pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian putra-putrinya, termasuk dalam hal agama. Sehingga kebersamaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan agama, itu akan punya pengaruh, menurut saya Pak Gofar, untuk bagaimana anak-anak kita yang ABG itu tetap di bawah kendali kita, tetap di bawah kontrol kita. Nah, bagaimana cara lebih lanjutnya mungkin nanti Bapak bisa malah sharing dengan saya soal itu. Nah, soal Pak Hamim juga hampir sama Pak, itu sempat dialami anak saya. Ini ada Mas Iza di sini yang saya lihat baru datang. Mas Iza ini ketua ranting saya Pak di Pondok Cabe, yang warga baru di Melbourne atau di mana Mas Iza ini. Itu saya kadang-kadang Pak dengan salah satu anak saya itu, anak saya tiba-tiba suatu saat itu senang sekali bahasa Padang. Tiba-tiba saya senang sekali bahasa Padang. Terus saya tanya Pak Hamim, saya tanya, kok kamu senang sekali bahasa Padang sih gitu? Emang ada yang lagi deket ya orang Padang? Gitu. Ketawa aja dia itu. Gitu. Ketawa aja itu. Saya coba tanya gitu, emang apa khasnya Padang itu? Nah, saya minta dia cerita gitu. Kemudian tiba-tiba lagi Pak, dia tiba-tiba senang bahasa Sunda. Itu sedikit bahasa Sunda, di bahasa Sunda itu. Nah, saya tanya lagi, loh kemarin bahasa Padang kok sekarang bahasa Sunda sih gitu. Emang yang kemarin yang di Padang sudah pindah dari Sumatera Barat ke Jawa Barat, nyari yang lebih dekat ya, gitu saya. Nah, kadang-kadang dengan cara saya berkelakar, saya tanya anak saya itu. Nah, tetapi pada saat tertentu dia mungkin tidak mau cerita, kepada kita tidak selalu open, tetapi mungkin kepada ibunya dia akan cerita, Pak. Nah, kita kemudian bisa sharing pada saat ini, bisa sharing mengenai misalnya
kok misalnya kecenderungannya dengan si dia itu apa sih yang membuat kamu itu dekat dengan si dia itu? Apa yang membuat kamu itu dekat dengan dia? Kemudian sebagai kita bisa bertanya, dan mungkin kalau kita tidak dalam konteks menggiring dia, tetapi hanya mendengar gitu, maka menurut saya kok dia akan mau bercerita. Karena kadang-kadang ya memang itu kan sesuatu yang tidak selalu mudah, tetapi pada hal tertentu mungkin Pak Amin, mohon maaf ya, kita juga harus merelakan dia memilih yang barangkali kita tidak ideal menurut kita. Gitu. Jangan-jangan kita juga termasuk pelakunya. Mau dijodohin tapi malah milih sendiri gitu kan. Jangan-jangan sebagian kita pelakunya gitu. Nah kalau sudah begitu ya kita harus memahami yang penting mereka tetap memilih dengan cara sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya, tapi yang penting lagi menurut saya adalah pilihan itu adalah pilihan yang secara agama dibenarkan. Ya kalau kita kembali kepada fiqhun nikah itu atau fikih tentang pernikahan, itu kan Nabi mengajarkan kalau memilih pasangan hidup itu ya memang orang bisa memilih karena hartanya, bisa karena parasnya, bisa karena silsilahnya, tapi yang penting adalah agamanya. Itu saya kira memang menjadi sesuatu yang menurut saya zaman sekarang tantangannya semakin berat Pak Hamim, dan saya kok menangkap sekarang ini ada gerakan ya. Sekarang ini ada gerakan yang dilakukan entah oleh siapa untuk orang itu berkeluarga tidak dengan yang seagama. Jadi 2 kasus yang baru-baru ini terjadi satu di Jakarta, satu di Semarang itu, menurut saya kok tidak sesuatu yang coincide. Menurut saya itu sesuatu yang sepertinya ada movement gitu, entah pada level apa gitu, yang saya kira itu memang sedang tren di kalangan anak muda. Dan sebagian malah ada yang merasa bahwa getting married with a couple from different religion kadang-kadang itu menganggap bagian dari sesuatu yang memang tepat untuk zaman sekarang, kadang-kadang begitu. Jadi ada yang memaknai being multicultural atau multicultural itu kadang-kadang dengan cara yang seperti itu. Memang seperti ini konservatif ya. Ini pandangan konservatif, tapi sebagai orang beragama menurut saya memang ada bagian-bagian dari ajaran agama yang harus kita conserve itu, yang memang harus kita pertahankan. Nah, karena itu ya memang sebelum jauh gitu orang tua perlu tahu dengan siapa anak-anak kita ini bergaul, dan sejak awal memang kita perlu memberikan paling tidak second opinion lah gitu, supaya anak-anak kita juga bisa mengambil keputusan dengan penuh pertanggungjawaban. Kira-kira begitu Pak Amim, dan kalau orang tua sudah tahu lebih dulu kan nanti juga pas besanan juga lebih enak. Termasuk tahu besannya siapa itu kan perlu tahu juga gitu kan. Apalagi kalau saya membayangkan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah jadi permanent resident di Australia ini memang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari kami yang masih di tanah air, apalagi memang kami yang secara keagamaan juga memang masih dekat dengan lingkungan yang mementingkan persoalan yang bersifat moral dan juga persoalan yang berkaitan dengan agama. Kira-kira begitu Pak Hamim, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau nanti sudah ketemu calon mantu saya dikasih tahu, siapa tahu bisa kondangan ke Melbourne. Insya Allah. Masih punya visa saya dikasih visa 3 tahun oleh Australia. Baik hati mereka itu. Jadi harus kita undang datang ini, Prof. Iya. Iya, Pak. Merah. Oke, terima kasih banyak Profesor Abdul Muti tadi. Yang menarik kalau saya tadi, orang tua itu adalah manusia juga. Itu quote of the day bagi saya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim tadi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi karena sudah lewat waktu berbuka, selamat berbuka puasa, sambil berbuka silakan. Dan untuk kita sudah di penghujung acara, saya mohon kepada Profesor Abdul Muti untuk memimpin doa. Monggo, Profesor. Bapak Ibu, mari kita berdoa, mohon pada Allah semoga doa dan juga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Profesor Abdul Muti sekali lagi atas tadi tausiahnya, dan semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita nanti. Amin. Amin. Dan Amin. sampailah kita di penghujung acara ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Aziza, mohon maaf jika dalam membawakan acara ini ada salah kata, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa, Profesor Abdul Muti. Selamat menunggu berbuka puasa. Masih beberapa jam lagi, ya? Saya masih, ini baru jam 3 kurang seperempat, nanti jam 3 jam 5 lagi. Oh, 2 jam. ya 3 jam kurang dikit. Ya, selamat berbuka. Masih harus. Nanti. Makasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mim. Salam. Sekolah kita lancar ya Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Dan ini term selesai, 1 udah selesai. Monggo nanti kalau ada kesempatan ke Melbourne. Siap, boleh. Sudah boleh ya ke Australia? Belum boleh kan? Sudah boleh? Sudah. Boleh. Oh, sudah boleh? Iya. Sudah boleh sepertinya Pak Muti. Oh, ya udah kalau sudah boleh. Nanti kita cari waktu. Alhamdulillah. Atur nuwun Pak Muti. Sami-sami semuanya, mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fuad. Sama Mas, makasih banyak. Ya, makasih Mas Fuad ya sudah mengerti. Sama-sama.